Shalom. Selamat pagi Om Apa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di penghujung tahun 2020 ini kita bisa bersama-sama merayakan Natal Kristus. Om Apa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada pagi hari ini akan dilayani, dipimpin oleh Bapak Pendeta kita, Pendeta Jimer LG Saragi. Nah, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena sepanjang tahun ini kita sudah diberikan kekuatan, kesehatan yang baik, sehingga memungkinkan kita pada pagi hari ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di hari Natal, hari yang bahagia buat kita semua. Oleh sebab itu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak Oma Opa, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita berhimpun dan mari kita memuji Tuhan. Hai, mari berhimpun. Kidung Jemaat nomor 109 bait pertama dan kedua. Baik Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Penatua Nova Pais. Silakan Ibu. Oma Opa yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa, memuliakan nama Tuhan, bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang begitu baik, kami mengucap syukur kembali ya Tuhan. Pada sore hari ini, diberikan kekuatan, kesehatan kepada kami. Berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami mau mulaikan ibadah. Lansia, Tuhan meminta pimpinanmu dan penyertaanmu Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, boleh berjalan menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
kita pada pagi hari ini, Natal dalam suasana COVID. Nah, Oma Opa, COVID itu ada, ya. Tapi kita jangan khawatir. COVID tidak boleh menghalangi kita untuk memuji Tuhan. COVID tidak boleh menghalangi kita untuk merayakan hari Natal Kristus. Oleh sebab itu mari Oma Opa kita memuji Tuhan lagi. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 99, bait 1 dan 2. Gita sorga bergema. Baik Oma Opa, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman percaya kita. Firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Ibu Hani. Bacaan dari ayat Alkitab. Oma Opa, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius 1 ayat 23. Begini bunyinya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian Oma Opa, pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Baik Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan dihiburkan oleh Bapak Jimer dan kawan-kawan mewakili majelis jemaat dalam satu pujian yang berjudul Mari Kita Sambut Kedatangannya. Mari kita nikmati bersama.
Sungguh bahagia kita bersama, hari yang indah kita rayakan, hari Natal yang penuh sukacita. Di dunia menebus dosa umat manusia. Mari kita sambut kedatangannya. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Haleluya, haleluya. Kuduslah, kuduslah kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Haleluya, haleluya. Kuduslah, kuduslah kasih-Mu. Kuduslah, kuduslah kasih-Mu.
Opa Oma, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan tetap memberikan kami kesempatan para opa dan oma merayakan kelahiran Kristus dalam hati, hidup, dan juga diri kami. Rekan-rekan Komisi Lansia yang boleh menyatakannya sekalipun terbatas, tetapi tidak ada yang dapat membatasi Engkau untuk lahir pada kami. Untuk itu biarlah berita kesukacitaan ini membuat kami boleh tetap bertahan dan kuat menjalani untuk masa-masa Natal sekalipun dalam suasana COVID. Untuk itu Tuhan, kami mohon Engkau memberikan kami hikmat, pengertian dan kekuatan. Di dalam Sang Bayi Kudus Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Opa Oma dan saudara-saudara, kita membuka Alkitab kita Lukas 2 ayat 10 sampai 14. Lukas 2 ayat 10 sampai 14. Saya akan bacakan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Ya, Bapak Oma, demikian pembacaan firman Tuhan dengan tema kita, Natal di masa COVID. Bapak Oma, coba kita lihat bacaan kita dalam Injil Matius pasal 2. Matius pasal 2 ayat 13 sampai dengan 18. Ya. Sudah baca? Ada 2 perikop yang mana nuansa Natalnya tidak baik. Karena kan Natal kelahiran. Yaitu oleh karena suasana yang kurang baik secara politik. Sangat-sangat tidak kondusif. Sangat-sangat tidak mengenakan. Sampai Yusuf Maria mengungsi. Sekarang ada orang ataupun juga umat yang masih mengungsi karena COVID. Artinya mengungsi, dia diisolasi. Tapi mengungsi bukan dia mau dibunuh, enggak. Tapi hati-hati, COVID tidak sedikit yang membunuh orang. Iya kan? Maka mesti perlu Opa Oma nih, jangan anggap sepele. Masker, jaga jarak, cuci tangan. Sebab kalau enggak kita yang kena. Nah, suasana Yesus sudah lahir tetapi masih tidak mengenakan. Karena ada peraturan Herodes, yaitu membunuh anak-anak yang 2 tahun ke bawah. Ngeri ya.
Mungkin sama juga seperti ngerinya corona. Enggak sedikit loh para opa oma enggak pernah keluar rumah. Ada. Coba tanya. Ada opa oma yang tidak keluar rumah karena takut sakit. Sampai sekarang masih ada. Enggak hanya opa oma. Yang dewasa, yang muda juga ada. Jadi dia menjaga diri. Nah sehingga ketika di rumah aja, bagaimana Natal? Nah, saya bilangin opa oma, mau ada virus kek, mau ada yang sakit kek, mau ada yang senang kek, yang ada happy, Natal tetap terjadi. Tidak boleh dilewatkan. Karena Natal adalah kelahiran Kristus. Ya, kita kembali ke Lukas. Jangan takut, itu dikatakan kepada para gembala. Jadi COVID juga jangan takut. Asal jangan melanggar protokol kesehatan. Jangan takut karena berita kesukacitaan. Jadi yang sakit atau yang susah, yang senang, yang sedang terdampar, yang terpapar, opa oma, tetap bisa merayakan Natal. Kenapa? Karena Natal itu dikatakan pada ayat 11, karena hari ini telah lahir bagimu. Saya terus berulang kali mengatakan, lahir itu artinya hidup. Ada. Makanya kan banyak nih kayak opa-oma yang tadi, kan memberikan satu nuansa yang sukacita. Tanda Kristus lahir. Baik melalui ya ada aksesoris, ada perilaku dan macam-macam. Yaitu telah lahir bagimu, telah ada bagimu, telah hidup bagimu, telah nyata bagimu juru selamat. Ayat 11 coba lihat. Telah hadir, telah ada, telah hidup bagiku, bagi opa oma juru selamat. Dia enggak bilang hanya mereka yang sehat, enggak kan. Siapa? Kristus. Tidak hanya Kristus. Jadi ada 3 disebut. Juru selamat, Yesus Kristus, Tuhan. Nah, 3 itu membuat kita bersukacita. Makanya para opa oma, barang siapa yang tidak bisa menikmati kehadiran Kristus dalam dirinya, dia enggak Natalan. Oleh karena ia menerima, lalu merasakan, mengalami, menikmati Yesus lahir bagi dia, hidup bagi dia. Jadi baik yang senang, susah, sakit maupun sehat, ia tetap bersukacita. Karena itu firman Tuhan. Ya mungkin bilang, aduh gimana sakit begini Natalan? Bener sakit, saya juga sakit. Tapi sakit itu tidak menghalangi kita untuk mengalami, merasakan, menikmati kehadiran Kristus. Karena ada di hati. Nah, kalau itu merupakan satu kesukacitaan, berarti itu kegembiraan. Senang. Ingatkan lagu kita terakhir, lagunya apa? Lagu-lagu ibadah terakhir. Kalau kita ibadah lansia, terakhir lagunya apa? Hati yang gembira. Nih waktu kita acara talk show itu, Pak Abraham Bet nyampein kan gini, ngatasin COVID itu senyum, bergembira, sukacita. Karena kalau pikiran kita sukacita, hati kita sukacita, kita semangat kan? Hati yang gembira adalah obat. Apalagi kalau Yesus yang lahir, sukacita itu mengalahkan segalanya, termasuk COVID. Asal percaya, Yesus lahir pada kita. Nah, yang kalau cuma asal nempel doang, ya Natal lah, tapi aduh, nggak pernah sukacita, tambah sakit malah. Dan ketika Yesus lahir, ada dalam kesederhanaan, itu ayat yang ke-12. Inilah tandanya menjumpai seorang bayi. Berarti Natal berjumpa dengan Kristus dalam kesederhanaan. Maka kalau itu terjadi, ayat 14.
kemuliaan bagi Allah. Jadi kalau kita menikmati, merasakan, mengalami Kristus lahir, hidup ada pada kita, kita pasti sukacita. Kalau kita sukacita, itu kita merayakannya untuk kemuliaan Tuhan. Seperti malaikat surgawi yang bernyanyi dan juga kita. Maka saudara-saudara, opa oma yang terkasih, mari ketika Natal tahun ini yang memang berbeda, tapi kan kasih Tuhan gak pernah berbeda. Lahirnya Kristus tahun lalu yang kita rayakan sampai sekarang enggak beda, tetap sama. Sukacita itu tetap ada. Maka bersukacitalah. Sebab dengan sukacita itu kita memberitakan, mewartakan Kristus lahir pada saya, dan opa oma yang lain bisa lihat. Saya juga merasakannya, bagi kepada yang lain. Jadi kalau seperti itu sama seperti gembala. Jangan takut opa oma. Karena Kristus yang lahir, juru selamat di hati kita, hidup kita, untuk menebus dan menyelamatkan kita. Bersukacitalah, berbahagialah, karena Tuhan Yesus sudah lahir, sudah hidup, ada untuk kita. Amin. Oma opa, mari kita bangkit berdiri. Kita mau mengaku bersama-sama pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halis langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari kita menaikkan syafaat kita. Tuhan, kami bersukacita karena Tuhan lahir. Kami boleh bergembira, berbahagia, dan kami boleh bersorak-sorai karena Yesus lahir bagi kami, Juru Selamat kami, Tuhan kami, untuk menebus kami, untuk menyelamatkan kami. Terima kasih kami para lansia GKI Sutopo boleh merayakan. Tuhan, kami berdoa para opa oma di seluruh muka bumi ini dan di Indonesia. Banyak sekali mereka yang tidak dapat menikmati Natal oleh karena keterbatasan. Untuk itu kami berdoa, kiranya Engkau juga senantiasa hadir bagi mereka, agar mereka boleh merasakan sukacita, mengalami, merasakan, menikmati kasih Kristus melalui kelahiran-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa, para opa oma yang tidak sempat boleh merayakan Natal karena sakit, kiranya Engkau juga menolong mereka, menguatkan mereka, dan juga Engkau senantiasa menyembuhkan mereka, agar mereka boleh juga merasakan kasih sukacita Natal yang Tuhan sediakan. Dan kami berdoa, para opa oma, mereka yang menjadi janda, dan mereka yang duda, yang mungkin beberapa tahun yang lalu masih bersama dengan pasangan mereka, tetapi pada hari ini, pada kali ini, saat ini, mereka harus sendiri.
Namun ada anak-anak yang terus memberikan cinta kasih. Kiranya Engkau kuatkan para opa oma kami yang janda dan duda. Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kegembiraan dan semangat tetap kepada mereka. Agar mereka pun tetap boleh setia menaati firman Tuhan. Dan mereka mewartakan akan sukacita Natal kepada anak-anak, menantu dan cucu. Jauhkan sakit penyakit pada mereka Tuhan, berkatilah hidup mereka. Dan kami juga berdoa para opa oma Sutopo yang lama kami tidak berjumpa. Bila kali ini kami bernatal melalui online secara virtual, kiranya Tuhan Engkau memberkati dimanapun mereka berada. Baik mereka yang berbaring di rumah, mereka di rumah sakit, maupun saat ini mereka duduk bersama anak-anak, maupun mereka sendiri. Kiranya cinta kasih Tuhan, Sang Bayi Kudus senantiasa memberkati mereka ya Tuhan. Dan kami menyerahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Dan bagi para opa oma juga yang masih terus boleh bertanggung jawab untuk anak-anak, mantu dan cucu mereka. Kiranya Engkau berikan kekuatan, kesehatan, dan juga berkat-Mu ya Tuhan. Berkati para opa oma yang masih tetap boleh bugar, sehat, kuat, dan terus boleh melayani. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka, jauhkan sakit penyakit, tetap mereka sehat di dalam Tuhan. Boleh melaksanakan tugas panggilan pelayanan mereka, baik di rumah tangga maupun usaha dan pekerjaan mereka. Kami menyerahkan setiap kebutuhan para opa oma. Kiranya Tuhan Engkau limpahkan dengan kasih dan karunia-Mu, agar mereka tiada pernah berkekurangan, tapi hidup dalam kecukupan. Terima kasih Kristus. Kami juga berdoa rekan-rekan sepelayanan Komisi Usia Lanjut yang boleh senantiasa Engkau pakai terus melayani para opa oma dan jemaat. Berikan mereka kesehatan, ketekunan melayani, kebersamaan, keindahan dalam pelayanan. Sehingga mereka terus boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Kristus. Biarlah Natal yang penuh sukacita dan keindahan ini senantiasa memberkati kami para opa oma dalam hidup kami hari lepas hari. Kami menyerahkan kehidupan para opa oma dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Jimer yang sudah menyampaikan firman Tuhan, mencerahkan kita kembali. Oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. COVID ada, tapi sesuai dengan firman Tuhan tadi yang disampaikan Pak Pendeta kita tidak usah khawatir dengan COVID. Kita tetap menjaga kesehatan kita, memakai masker, menjaga jarak, dan lain-lain. Tapi kita juga terus merayakan akan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita semua untuk memberikan syukur kita, di mana Tuhan sudah menjaga, memelihara kita sepanjang tahun ini, sudah memberikan kita kekuatan, kesehatan yang baik. Dan mari kita wujudkan sukacita kita, syukur kita. Kita akan membawakan persembahan kita pada pagi hari ini. Oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti biasanya, persembahan kita dapat kita transfer melalui rekening GKI Sutopo, atau oma opa juga bisa datang ke gereja GKI Sutopo. Sudah disediakan kotak persembahan untuk oma opa datang dan memasukkannya, atau bisa juga diserahkan ke Mas Hari yang selalu siap, kecuali hari Senin oma opa, karena hari Senin libur. Nah, baik oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mendasari persembahan kita pada pagi hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh 6 ayat 29 yang berbunyi demikian.
Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Oma Opa, sambil kita memberikan persembahan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 123 bait 1 dan bait keempat. Selamat, selamat datang. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam, Datang orang Majus ikut bintangnya. datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam, salam, Selamat, selamat datang. selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Kita akan masuk di dalam doa persembahan yang akan dipimpin oleh Ibu Rita Liman. Silakan Bu. Mari Oma Opa kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk hari ini, yang walaupun dalam suasana COVID, kami masih bisa merayakan Natal melalui media online ini. Kami dapat merasakan sukacita menyambut kelahiran-Mu. Terlebih, kami bersyukur untuk kesehatan dan berkat yang Kau berikan bagi kami. Bapa di surga, di siang hari ini kami ingin mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan yang kami berikan. Ya Bapa, biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Tuhan pakai tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, dan biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ampuni akan segala kesalahan dan dosa kami, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memuji Tuhan satu kali lagi dari Kidung Jemaat nomor 100. Muliakanlah. Muliakanlah,
Mari Opa Oma kita akhiri ibadah perayaan Natal, Komisi Usia Lanjut, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih seperti firman-Mu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi kami, agar kami tidak binasa. Dan itu boleh kami rayakan dalam persekutuan kami, kebaktian Natal Komisi Usia Lanjut. Baik kami yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kiranya gema Natal ini terus boleh bernaung dalam hati dan hidup kami, pikiran kami, agar kami tidak kalah, tidak takut, tidak kecewa, tetapi kami bersama Kristus yang lahir akan terus boleh merayakannya sekalipun dalam suasana COVID. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Engkau senantiasa yang memimpin perjalanan kami, terlebih Opa Oma yang melewati tahun 2020 ini, agar kami boleh kembali berjumpa di tahun yang baru, berkat yang baru yang Tuhan sediakan. Ampuni kami untuk setiap kesalahan dan dosa kami, agar kami senantiasa diubahkan kepada yang lebih baik lagi. Dan ketika Engkau sudah mengampuni kami boleh merasakan dan juga kami boleh menikmati berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kehidupan saudara-saudara kini dan selamanya. Amin. Selamat Natal Opa Oma. Tuhan memberkati.
Tuhan, kita sudah mendapatkan berkat dari Bapak Jimer Saragi. Terima kasih Bapak Pendeta yang sudah menutup kita, ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi Oma Opa masih ada beberapa acara lagi. Pada beberapa hari yang lalu Oma Opa sudah dikunjungi oleh para pengurus kita. Oma Opa sudah kangen ya sama para pengurus kita. Ibu Rita Liman dan teman-teman sudah datang mengunjungi Oma Opa dengan membawakan sedikit bingkisan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Oma Opa, menerimanya dengan penuh sukacita. Oma Opa jangan dilihat dari isinya yang sederhana ya Oma Opa. Tapi di balik isi yang sederhana yang kecil itu, ada cinta kasih, ada kepedulian dari bapak-bapak pendeta kita, dari majelis jemaat, dan dari para pengurus Komisi Lansia GKI Sutopo. Nah, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini para pengurus akan memberikan sebuah pujian, mempersembahkan sebuah pujian yang berjudul 1000 Lilin. Mari kita nikmati bersama.
Demikian Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para pengurus yang sudah mempersembahkan sebuah pujian 1000 lilin. Dan dalam acara terakhir Oma Opa, kita semua para pengurus dan anggota Komisi Lansia ingin mempersembahkan sebuah bingkisan buat Bapak Pendeta Cimer LG Saragi yang pertama, dan yang kedua buat Bapak Joko Febru. Oma Opa masih ingat Pak Joko ya? Pak Joko ini yang sering jemput Oma Opa kalau datang ibadah lansia setiap hari Selasa. Nah, Mas Joko ya biasanya kita panggil. Beberapa bulan yang lalu, Mas Joko sudah pensiun. Nah, kita ingin memberikan sedikit bingkisan mewakili seluruh anggota Komisi Lansia. Kami persilahkan Mas Joko untuk datang ke depan. Nah, ini dia Oma Opa yang begitu rajin. Mas Joko yang selalu rajin menjemput Oma Opa. Iya, mari kita beri aplaus untuk Mas Joko. Terima kasih banyak Mas Joko untuk pengabdian kepada Komisi Lansia selama ini. Tuhan Yesus memberkati Mas Joko dan seluruh keluarga. Terima kasih. Yang kedua kami panggil Bapak Pendeta Cimer LG Saragi. Oma Opa, ternyata Pak Cimer dapat yang sama ya dengan Oma Opa ya. Mudah-mudahan Pak Cimer dapat menerima dengan sukacita. Seperti Oma Opa juga sudah menerima dengan sukacita. Terima kasih banyak pelayanannya selama ini Pak Cimer. Tuhan Yesus terus memberkati Pak Cimer dan keluarga. Baik, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah Natal kita pada tahun ini 2020 telah selesai. Nah, kami ingin menyampaikan banyak terima kasih untuk Pak Cimer LG Saragi yang sudah memimpin kita di dalam ibadah kita, ibadah Natal pagi hari ini. Kemudian untuk Ibu Penatua Nova Pais, terima kasih Bu. Juga untuk Ibu Rita dan teman-teman, Ibu Densi, Ibu Hani, ada lagi Ibu Syane, Ibu Rini, Ibu Erisa, dan Ibu Sudarti. Terima kasih ibu-ibu semua yang sangat rajin mengumpulkan sedikit bingkisan, kemudian sudah mengantarkan ke anggota Komisi Lansia. Terima kasih banyak. Dan tak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Mas Aris yang selalu setia, Mas Fajar yang sudah mengiringi kita di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, dan yang terakhir Mas Niko dan kawan-kawan. Terima kasih banyak Mas Niko dan tim multimedia. Terima kasih untuk pelayanan, kesetiaannya selalu memberikan fasilitas buat kita. Terima kasih. Dan yang paling akhir dari acara kita pada pagi hari ini, kita mengundang semua yang ada di tempat ini untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam sebuah lagu We Wish You a Merry Christmas. Selamat Hari Natal dan selamat menyongsong tahun yang baru. Kita akan bertemu lagi di awal Februari pada hari Selasa yang pertama di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati.
jumpa tahun depan. Dah.